Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indria Rukmawati selaku Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di sini di ruang RKB dengan tujuan untuk mengikuti diseminasi budaya positif dan sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 dari Bapak Riyadi. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara diseminasi pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dan pengarahan dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang ketiga adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif. Yang keempat, tanya jawab dan tanggapan positif. Yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben kepada Ibu Indria Rukmawati MPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Riyadi selaku CGP dari UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Marilah bersama-sama tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa bertolabul ilmi di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif dalam mewujudkan aksi nyata dari CGP kita yaitu Bapak Riyadi. Harapannya nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, mendengarkan, kemudian bisa menerapkan di pembelajaran kita, karena materi ini menurut saya ini materi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi materi budaya positif itu hampir sama dengan yang namanya disiplin positif. Jadi nanti Pak Riyadi akan menjelaskan terkait dengan budaya positif itu apa saja, apa perbedaan antara budaya positif dengan disiplin positif itu bagaimana. Karena yang namanya disiplin itu pasti panjenengan semuanya tidak lepas dari yang namanya hukuman Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud dengan disiplin positif ini tidak ada kaitannya dengan hukuman. Tidak, harapannya semua siswa itu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak diembeli dengan penghargaan atau tidak diembel-embeli lagi dengan pujian, sehingga anak-anak bisa tetap termotivasi walaupun tidak ada yang namanya janji-janji begitu. Kemudian terkait juga dengan disiplin positif ini nanti kalau panjenengan bisa mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Riyadi dari awal sampai akhir, nanti ini sangat cocok apabila kita terapkan di pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi monggo semuanya saja nanti panjenengan mengikuti kegiatan ini, dan Pak Riyadi mohon dijelaskan sejelas-jelas mungkin sehingga nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu panjenengan bisa menyampaikan sehingga nanti bisa diterapkan di pembelajaran kita, khususnya di semua mapel yang Bapak Ibu anggu. Mekaten ya yang perlu saya sampaikan, nanti di akhir sesi kita evaluasi lagi terkait dengan kegiatan ini.
kesepakatan yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri di Nasiratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Indria Rukmawati yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Riyadi. Maka waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Indria Rukmawati MPD selaku Kepala UPD SMP Negeri 1 Kesamben. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPD SMP Negeri 1 Kesamben. Pertama-tama malah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indria, kemudian kepada Bapak Ibu Guru UPD SMP Negeri 1 Kesamben yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dari kami CGP Angkatan 10 tahun 2024, yaitu tentang aksi nyata penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk di materi Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu budaya positif itu sebenarnya seperti apa gambarannya? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Baik, kita bahas bersama. Kita di sini belajar bersama, gitu, Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat beberapa macam. Ada 5 budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Indria tadi di depan ketika memberikan pengarahan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan ulas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, sebelum itu kita mencoba menyatukan pikiran kita, tujuan kita terkait dengan penerapan nanti budaya positif. Di sini saya punya uang 100.000. Seandainya Bapak Ibu melihat uang ini dan dikasih, mau atau tidak? Mau. Baik. Kalau mau, misalnya uang ini sekarang saya remas seperti ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mau dengan uang ini? Mau. Kalau uang ini saya injak-injak Bapak Ibu, nah seperti ini, apakah Bapak Ibu masih mau? Nah, kira-kira filosofi apa yang kita bisa peroleh dari uang ini? Value. Apalagi Bapak Ibu? Baik, satu hal penting menurut saya yang ini patut kita pelajari bersama, bahwa uang ini memiliki nilai. Walaupun uang ini kita injak, kita remas, uang ini masih nilainya sama, dan uang ini masih bisa diterima. Kita ibaratkan uang ini adalah nilai yang ada pada peserta didik. Kalau peserta didik sudah mempunyai nilai ini, walaupun dia menerima
pengaruh dari luar, seperti uang ini saya remas, ini merupakan pengaruh. Kalau uang ini kita remas, artinya siswa ini mendapat pengaruh dari luar. Kita injak juga sama, siswa mendapat pengaruh dari luar. Diharapkan peserta didik ini mempunyai nilai yang tetap, artinya nilainya tetap tidak berubah. Nah, ini harapan kita, budaya positif mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku dan seterusnya ini bisa tertanam dalam diri siswa secara permanen. Artinya tidak berdasarkan pengaruh dari luar, berdasarkan imbalan, pujian dan sebagainya, sehingga benar-benar nilai ini tertanam dalam diri siswa. Sama halnya dengan uang ini tadi, walaupun uang ini kita remas, kita injak, tapi nilai yang ada di dalamnya tetap sama. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas satu-satu, yaitu kita akan mengulas satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Nah, seperti halnya ini tadi uang. Nah, diharapkan siswa peserta didik ini benar-benar muncul motivasi yang ada dalam dirinya, bukan berdasarkan pujian atau hukuman. Kadang siswa itu ketika kita memberikan pujian, memberikan hadiah, reward dan sebagainya, nilai yang ada di dalam dirinya itu tidak bisa permanen. Nilai itu ada dalam dirinya karena ada tendensi, ada imbalan. Nah, dengan perubahan paradigma pendidikan yang saat ini, diharapkan nilai yang ada dalam diri siswa ini benar-benar muncul dari diri peserta didik itu sendiri, sehingga nanti anak tersebut akan bisa menjadi individu yang baik secara individu juga di dalam masyarakat. Ini berkenaan dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, nah, nilai-nilai positif itu apa? Nilai positif yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai positif ini kalau di dalam profil pelajar Pancasila itu meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, secara global, secara garis besar, nilai positif itu ada toleransi, rasa hormat, antusias, empati, percaya diri, dan di situ juga ada komitmen. Jadi komitmen itu dibentuk yang diawali dari respon dari Bapak Ibu guru, dari stimulus, kemudian akan menjadi sebuah komitmen. Yang mana komitmen itu harapannya bisa dijadikan sebuah karakter dalam diri peserta didik. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seseorang atau peserta didik ini akan melakukan sesuatu hal yang positif ataupun negatif. Ini lebih mengarah ke negatif kalau kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan mendorong seseorang atau peserta didik itu melakukan sebuah perilaku atau tindakan yang negatif. Nah, apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah
pengertian dari kebutuhan dasar. Jadi untuk menghindari peserta didik ini melakukan sesuatu tindakan yang negatif, maka tentunya peserta didik ini harus mampu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar dari peserta didik atau sebagai manusia? Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di dalam bertahan hidup ini di dalamnya meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini merupakan dasar dari kebutuhan seorang manusia. Yang kedua adalah rasa kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama dalam tim atau dalam kelompok. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Mungkin terdapat beberapa anak yang melakukan tindakan yang tidak sepatutnya mungkin. Nah, ini dipengaruhi dari apa? Mungkin kita harus tahu bahwa dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin ada yang tidak terpenuhi. Contohnya itu tadi mungkin rasa kasih sayang. Nah, akhirnya si anak ini berbuat suatu tindakan yang mengarah pada anak tersebut ingin diperhatikan, ingin dikasihi, ingin disayangi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini dalamnya adalah mandiri, mencoba hal baru, kemudian memiliki pilihan. Yang ketiga, yang keempat penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ketika kita melakukan sebuah pembelajaran dan di dalam pembelajaran itu tidak menyenangkan, otomatis anak ini akan berbuat sesuatu yang tidak kita harapkan di dalam pembelajaran itu. Contohnya, dia berbicara sendiri dengan temannya, bermain sendiri dan seterusnya. Nah, ini berarti kebutuhan dasar dari peserta didik yang berkaitan dengan kesenangan ini tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu makanya di dalam pendidikan guru penggerak ini diharapkan kita menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Sehingga apa? Peserta didik benar-benar mampu menerima pembelajaran yang kita berikan, dan nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran itu yang berfungsi untuk dasar kita terjun di dalam masyarakat maupun sebagai individu ini dapat terwujud. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini dapat kita lihat kalau motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik, artinya dari luar, itu hanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, seorang anak datang ke sekolah ini terlambat. Nah, ketika anak itu terlambat, dia berusaha bagaimana dia tidak terlambat, karena kalau terlambat mendapat hukuman, disuruh keliling lapangan atau disuruh apa dan seterusnya. Nah, berarti dia motivasinya bukan berasal dari dalam diri anak tersebut, bukan motivasi intrinsik, tapi ekstrinsik dari luar, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Contoh, kalau misalnya kita pembelajaran di dalam kelas, ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, anak ini tidak mau menyampaikan pendapatnya ketika kita meminta pendapat dari peserta didik, tetapi ketika kita memberikan hadiah atau imbalan, contoh misalnya, nanti kalau kamu bisa menyampaikan pendapatmu, maka kamu saya kasih hadiah. Nah, akhirnya anak berebutan mau menyampaikan pendapatnya. Nah, ini masih dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Karena apa? Mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik
ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai itu benar-benar muncul dalam diri peserta didik. Ini mereka percaya bahwa saya ketika menyampaikan pendapat itu akan membuat saya akan menambah pengetahuan dan seterusnya. Nah, kita akan meninjau ulang Bapak Ibu, meninjau ulang tindakan penegakan peraturan, keyakinan kelas atau sekolah. Hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya di sini, ketika kita mengambil contoh tadi anak yang terlambat, tanpa kita pikirkan, kita mungkin menegur anak tersebut kemudian langsung memberikan sebuah hukuman. Wis, kamu nyapu. Itu kan tanpa disadari, tanpa direncanakan. Nah, ini tidak direncana, tiba-tiba datangnya, bersifat tidak direncana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, tidak tahu ketika saya terlambat, ketika saya datangnya melebihi jam, apa yang harus saya lakukan. Anak tidak menyadari hal itu. Nah, kemudian bersifat satu arah. Berikutnya berupa hukuman psikis atau fisik, melibatkan fisik. Nah, kebanyakan hukuman ini tidak akan membuat anak ini akan lebih baik. Justru kebanyakan anak ini akan merasa dendam, merasa sakit hati, dan sebagainya. Nah, kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah konsekuensi bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, di sini harus kita garis bawahi. Walaupun konsekuensi ini terencana, disepakati, tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada dalam perasaan anak ini perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, sifat guru selalu memonitoring murid. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Intinya anak diajak untuk berdialog, menyadari tentang apa yang tidak baik yang sudah dilakukan. Terus kemudian bagaimana tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini menggunakan restitusi. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini posisi kontrol seorang guru. Nah, ternyata seorang guru ini harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Dan kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saat ini dari 5 posisi kontrol yang ada ini, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Dari kelima ini, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dari kelima ini, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini di dalam pembelajaran? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Teman, baik. Manajer dan pemantau. Adakah di sini yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, sebenarnya secara umum Bapak Ibu, kita berbicara secara umum, 5 posisi kontrol ini sebenarnya bisa kita gunakan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan kita harus melihat, kembali lagi kita harus melihat karakteristik peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat sebuah tayangan video. Kita sama-sama melihat tayangan video yang mana dalam video ini ada beberapa kasus atau permasalahan
yang nanti Bapak Ibu bisa mengamati, kemudian mencari perbedaannya, dan kira-kira nanti endingnya dari 5 posisi kontrol ini mana yang menurut Bapak Ibu baik dilakukan. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat sekilas dari percakapan yang ada dalam video ini, kira-kira ibu guru ini melakukan posisi kontrol yang apa? Penghukum. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Apakah benar penghukum? Ya, benar Bapak Ibu. Jadi yang diperagakan oleh seorang guru yang ada dalam video ini, ibu guru tersebut menerapkan kontrol sebagai penghukum. Untuk video yang kedua Bapak Ibu. Baik, kalau yang video kedua ini dengan percakapan dari seorang guru dengan siswa ketika terjadi siswanya terlambat seperti yang ada di video ini, berarti ibu tersebut kira-kira menggunakan posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, betul. Jadi kita bisa menentukan apakah ini sebagai penghukum merasa bersalah itu dari tindakan yang kita lakukan dari seorang guru terhadap peserta didik dalam menangani sebuah permasalahan. Nah, di sini permasalahannya adalah siswa tersebut datang ke sekolah terlambat. Baik, untuk video selanjutnya Bapak Ibu. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada
Bapak Ibu. Kalau kita melihat video yang ketiga ini gemes ya gitu bawahnya gitu ya. Nah, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh guru yang ada dalam video ini kira-kira? Sebagai teman. Ya, berarti dia menganggap bahwa siswa ini sebagai teman atau friend. Makanya sampai Pak Munib ini gemes sama Bu Titis dengan bahasa yang seperti itu. Ya, baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol yang digunakan guru ini adalah sebagai teman. Jadi dengan kita melihat bahasa cara penyampaiannya sudah kelihatan bahwa guru ini menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Tetapi kita harus pahami juga karakteristik peserta didik. Ada yang peserta didik kita itu ketika dianggap sebagai teman dia akan melunjak dan seterusnya. Makanya posisi kontrol guru ini harus kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, karakteristik peserta didik kita seperti apa dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, video dilanjutkan. Kalau yang ini sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau, kita lihat bersama. Ya, sebagai pemantau atau monitor. Video yang terakhir, ini jelas jawabannya. Kalau dari kelima tadi sudah disebutkan 4, berarti yang terakhir ini baik, yang jelas yang terakhirnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol yang sudah kita ulas bersama tadi, dari kelima-limanya sudah ada contohnya, sudah ada contoh video penyampaian atau penerapannya. Nah, sekarang
setelah Bapak Ibu sudah melihat video tersebut dan sudah bisa menentukan posisi kontrol apa yang bisa digunakan, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang menurut Bapak Ibu baik untuk dilakukan? Semuanya baik menurut situasi dan kondisi. Andaikan sekolah kita ini sekolah yang luar biasa, muridnya baik-baik semua, nurut-nurut semua, hanya 1-2 yang mungkin ada kesalahan, datang terlambat seperti video itu tadi. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik manajer. Kenapa manajer? Alasannya karena kalau kita melakukan penerapan 1 dari 5 posisi kontrol itu, yang paling baik kalau kita melihat cara penyampaiannya adalah 1 sebagai pemantau, yang kedua adalah sebagai manajer. Diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya, kita sebagai pendidik, sebagai among, menuntut siswa, tugas kita. Jadi 5 dari 5 posisi kontrol itu yang kita gunakan adalah sebagai pemantau dan manajer. Kenapa? Karena di dalam yang paling kelihatan di posisi manajer, yang paling kelihatan di posisi manajer, di situ guru mengajak dialog, berkomunikasi dengan peserta didik dengan bahasa yang baik, yang di situ sudah ada penekanan merasa bersalah, artinya anak ini berusaha mencari solusi sendiri. Motivasi yang berusaha memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, dengan hal tersebut maka seperti uang tadi, kembali seperti uang, walaupun ada pengaruh dari luar, eksternal, ekstrinsik, maka nilai itu tidak akan berubah dan ini akan kekal di dalam diri peserta didik, akan abadi, tidak akan tergoyahkan oleh situasi kondisi yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Jadi akan permanen istilahnya Bapak Ibu, melekat dalam diri peserta didik. Ini yang diharapkan. Jadi kita berusaha membuat peserta didik ini berpikir, mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Tidak seperti contoh video yang pertama, tanpa ada kesempatan peserta didik untuk menyampaikan alasannya, bersifat satu arah, des dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke hukuman ini tadi. Hukuman ini menurut saya pribadi ini sangat tidak baik. Saya pernah menangani permasalahan anak, dan si anak menyampaikan bahwa ada rasa dendam terhadap guru B misalnya, karena dihukum dan sebagainya. Nah, harapan kita bersama, kita sebagai guru ini, kita mendampingi anak, menuntun anak-anak, kalau bisa anak ini tidak ada rasa dendam terhadap kita, walaupun kita tujuannya adalah baik, menanamkan disiplin positif dalam diri peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi posisi sebagai pemantau dan manajer ini yang harus kita lakukan terhadap anak mulai dari sekarang. Tidak bisa instan, tapi kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Saya juga memaklumi situasi dan kondisi di sekolah kita dengan karakteristik anak yang berbeda-beda, dengan siswa 930 sekian, tentunya juga ada 930 sekian karakter. Nah, tapi kita harus mencoba, karena kalau kita mempunyai tujuan, berarti kita harus melalui beberapa proses dan tahapan. Tanpa kita melakukan satu proses dan tahapan itu, maka tujuan itu tidak akan terwujud. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Sama atau tidak dengan peraturan kelas? Nah, di sini mungkin akan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah dari kalimat. Kalau peraturan itu mungkin kalimatnya masih
ada kata-kata tidak boleh, jangan, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam tahapan nanti kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus membuat peraturan kelas dulu. Tidak apa-apa, ada kalimat jangan, tapi jangan, tidak boleh. Nanti akan kita ubah, nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Akan kita ubah menjadi sebuah kalimat yang lebih baik, lebih positif, sehingga bisa dikatakan kalimat itu adalah kalimat keyakinan kelas. Dan dalam penyusunan keyakinan kelas ini semua harus terlibat Bapak Ibu. Jadi tidak kita sepihak kita yang membuat keyakinan kelas itu, tidak, tapi kita juga meminta peserta didik untuk menyampaikan keinginannya apa di dalam kelas. Ketika pembelajaran itu keinginannya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, situasi suasana kelas ini kita bikin seperti apa. Nah, kita ketentukan bersama, nanti kita sepakati bersama sehingga terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Dan tentunya keyakinan kelas itu tidak hanya berada di dalam satu lingkup kelas, seyogyanya bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah, dalam lingkup yang lebih besar. Tidak hanya satu dua Bapak Ibu guru, tapi kalau bisa semuanya. Makanya penting di sini saya menyampaikan pengalaman saya tentang materi yang saya terima di dalam saya melakukan pendidikan guru penggerak ini. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, gambarannya Bapak Ibu, kita akan berusaha memahami sebuah gambaran. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, mungkin jawaban kita sama semuanya, yaitu untuk kesehatan, kemudian keselamatan. Jelas. Nah, ada contoh lagi, misalnya ketika kita menggunakan helm, saat berkendara sepeda motor. Nah, kira-kira mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara atau bersepeda motor? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, dari jawaban itu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, sebuah keyakinan. Kalau ada sebuah pertanyaan, apabila tidak menggunakan masker dan mencuci tangan, ini misalnya menjawab, kalau tidak pakai masker nanti kena denda, akan ditegur oleh orang lain. Kalau kita tidak menggunakan helm saat berkendara, mungkin ada jawaban, biar tidak ditilang polisi. Nah, berarti kalau jawabannya seperti itu bukan disebut sebagai nilai Bapak Ibu. Yang disebut sebagai nilai di sini atau disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai yang positif yang terkandung di dalam makna itu. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini keyakinan kelas hendaknya satu, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan atau kalimat positif, tentunya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi kita buat sesimpel mungkin kalimat itu, kalimat keyakinan kelas itu, sehingga apa, tujuannya mudah diingat. Satu. Terus kemudian kita harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita di kelas seperti apa, lingkungan di sekolah seperti apa. Nah, kemudian dalam menyusun keyakinan kelas ini harus dilakukan bersama-sama, semua harus terlibat di dalam situ. Tidak boleh hanya ditentukan oleh satu guru atau beberapa anak. Jadi semua harus terlibat dan semua harus bisa memberikan sebuah pendapat atau gagasannya.
terkait dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama itu, yang nantinya harapannya keyakinan kelas itu bisa diterapkan di dalam kelas tersebut, dalam lingkup kecil dalam kelas, kemudian melebar ke dalam lingkungan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuat peraturan kelas. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat peraturan dulu. Tidak apa-apa, ada kata-kata dilarang, tidak boleh, dan seterusnya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masuk di langkah yang kedua, yaitu mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Kalimatnya sedikit dirubah. Nah, kemudian yang ketiga, nilai kebajikan apa yang nampak dari kalimat positif yang sudah kita buat. Kita tentukan nilai-nilai apa yang ada di dalam setiap kalimat di dalam keyakinan kelas itu. Nah, kemudian yang keempat, pendalaman tentang keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pendalaman ini, keyakinan kelas yang sudah kita bikin ini kita urai satu-satu. Kita urai satu-satu, kira-kira sudah pas atau belum, sudah bisa dilaksanakan atau belum nanti ke depannya. Kemudian yang kelima adalah pendalaman keyakinan kelas, tugas guru dan tugas murid. Di sini yang dimaksud semua guru, semua siswa ini mampu melakukan keyakinan kelas tersebut, bisa melakukan keyakinan kelas tersebut. Jadi yang melakukan keyakinan kelas di situ tidak hanya siswa, tapi juga bapak ibu guru. Intinya yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, yang kelima ini adalah segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Ada segitiga restitusi. Yang pertama atau yang satu yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini seperti video yang terakhir yang kita lihat. Guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau kita bertindak sebagai kontrol guru sebagai manajer, tentunya menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita uraikan satu-satu dan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, di tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tentunya di sini, kalau kita mau membuat peserta didik ini baik, tentunya peserta didik itu harus melakukan kesalahan, jelas melakukan kesalahan. Nah, tetapi dengan satu catatan Bapak Ibu, kesalahan itu tidak diulang berkali-kali. Dari kesalahan itu dijadikan sebuah pembelajaran. Jadi prinsipnya yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sadar dan memaklumi bahwa kesalahan siswa ini wajar. Ya, kita tunjukkan dengan kalimat-kalimat yang ada di sebelahnya, yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jangan sampai nanti kita menyampaikan kepada peserta didik, tidak apa-apa, saya pernah melakukan itu. Jangan sampai kita menyampaikan seperti itu kepada peserta didik. Tapi pengalaman saya pernah menyampaikan itu. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya tahu akhirnya, oh ternyata ini tidak boleh, efeknya gini dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya kita hari ini melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu yang ada di sini.
Dan kami mohon nanti juga Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain. Ini terkait dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini siswa sedikit dipaksa untuk menyadari tentang apa yang mereka lakukan. Kita ajak berdialog, biar anak itu juga berpikir, menyadari kesalahannya apa, kemudian tindakan selanjutnya yang harus dilakukan apa. Nah, contoh kalimatnya, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tentunya setiap peserta didik melakukan suatu tindakan seperti yang saya jelaskan di depan tadi, mesti ada alasannya. Dan kita harus berusaha mendengar alasan apa yang disampaikan oleh peserta didik, sehingga kita bisa mencari solusi. Andaikan peserta didik itu tidak dapat mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini harapannya. Jadi harapannya siswa atau peserta didik ini benar-benar muncul nilai yang ada dalam dirinya itu, ya nilai yang ada yang berasal dari dirinya sendiri, bukan atas paksaan atau hadiah dari orang lain atau reward. Nah, di sini kalimat yang bisa disampaikan adalah apa keyakinan kelas kita. Ini berdasarkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa yang kita lakukan, atau bisa kesalahan aturan apa, atau keyakinan apa yang bisa kamu lakukan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan kepada peserta didik untuk menanyakan keyakinannya kembali, sehingga anak ini mampu berpikir kritis. Oh iya, kalau saya melakukan ini nanti efeknya seperti ini, baiknya ini, tidak baiknya ini. Kita belajar bersama-sama berpikir, membawa anak untuk berpikir tentang apa yang mereka lakukan untuk menuju ke budaya positif itu tadi. Nah, kita sudah sampai di penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Ini salam dari guru penggerak Bapak Ibu, jadi salam dan bahagia. Oke. Terima kasih. Tadi paparan yang saya sampaikan dari hasil pendidikan saya di dalam melakukan pendidikan guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk anak didik kita, sehingga kita bisa menghantarkan dan menuntun anak-anak ini mencapai manusia, menjadi manusia atau pribadi yang baik, yang lahir di dalam dirinya sendiri, dan juga bisa menghantarkan peserta didik mencapai tujuan hidup yang bahagia di dalam masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Riyadi sekali lagi. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh Bapak Riyadi terkait dengan materi budaya positif, mulai dari keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, hingga bagaimana kita menangani permasalahan-permasalahan didik dengan menggunakan segitiga restitusi.
Mungkin setelah pemaparan tadi di sesi selanjutnya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya atau sharing dengan Pak Riyadi sebelum dilanjutkan dengan umpan balik atau tanggapan positif dari Bapak Ibu atau Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo, Bu Nunu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya atau kejelasan terkait dengan keyakinan kelas itu, berarti menurut pemahaman saya apakah itu sebaiknya dibuat atau apa atau istilahnya di awal tahun ajaran, apakah sebaiknya seperti itu? Kemudian jika iya, tentunya misalnya awal tahun pelajaran kelas 7 begitu dibuat kesepakatan kelas. Kemudian seiring berjalannya waktu tentu ada siswa, pasti kelihatannya ini pasti ada siswa yang tidak agak oleng sedikit dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, apakah di dalam merumuskan kesepakatan kelas itu juga siswa diperbolehkan untuk merumuskan keyakinan konsekuensi yang harus mereka lakukan jika ada teman yang agak melenceng dari kesepakatan kelas. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nunu atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab ya Pak Riyadi. Terima kasih Bu Nunu atas pertanyaan yang disampaikan. Saya akan mencoba menjawab. Tentunya untuk melakukan sesuatu hal yang baik harus kita mulai dari dini, sejak dini. Nah, di sekolah kita sejak dininya itu kapan? Berarti sejak tahun ajaran baru. Nanti bisa diterapkan pembentukan tentang keyakinan kelas, itu akan justru lebih baik. Mengingat yaitu tadi karakteristik anak itu bermacam-macam dan penanganannya mungkin tidak bisa disamaratakan. Nah, karena di sekolah kita ini total siswanya banyak 930 sekian, ya otomatis karakteristiknya ya sekian itu 900. Nah, itu makanya pentingnya sejak dini atau dari awal kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, boleh atau tidak dari keyakinan kelas itu apabila ada salah satu anak yang menyimpang sedikit dari keyakinan kelas itu untuk dibuat sebuah keyakinan konsekuensi. Boleh, jawabannya boleh, asalkan konsekuensi yang diberikan itu tidak berupa fisik. Jadi boleh konsekuensi itu diterapkan dengan tujuan tetap melalui tahapan itu tadi Bu. Jadi diajak anak untuk berpikir dulu, baru penerapannya konsekuensi, keyakinan konsekuensinya apa yang sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Artinya kembali lagi ke disiplin positif tadi. Mengatakan terima kasih. Tetap dengan bimbingan guru. Okay. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang masih penasaran? Ya, monggo Bu Faizul. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak Riyadi, seperti yang sudah jenengan jelaskan tadi bahwasanya peserta didik itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi peserta didik atau potensi dari peserta didik sehingga peserta didik itu bisa benar-benar dapat memunculkan kemampuan mereka, di mana peserta didik kan juga memiliki keunikan masing-masing, contohnya mereka ada yang bandel atau susah dibilangin seperti itu. Terima kasih. Langsung saja nih. Terima kasih Bu Faizun atas pertanyaannya. Ketika kita ingin memunculkan nilai, artinya nilai yang ada dalam diri siswa, memunculkan nilai dalam diri siswa, kita bisa melakukan
5 posisi kontrol sebagai guru tadi, dengan kita melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan, dan juga kita harus melihat karakteristik peserta didik itu sendiri seperti apa. Nah, alangkah baiknya seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, alangkah baiknya kita memakai yang pemantau dan manajer. Karena apa? Di situ kita berusaha menggali dari apa yang ada dalam diri siswa. Artinya nilai yang ada dalam diri siswa itu samar-samar. Nah, kita gali dengan kita ajak berdialog. Kemudian apabila itu terjadi sebuah permasalahannya itu alasannya apa, sehingga anak ini mampu berpikir secara kritis, mampu mengoreksi dirinya sendiri, kemudian juga mencari solusi dari apa yang mereka telah lakukan, baiknya bagaimana. Nah, dengan itu nanti seiring dengan berjalannya waktu, dengan proses yang kita lakukan, kita akan mencapai tujuan dari anak tersebut. Gitu, Bu Faizul. Mungkin sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah sesi tanya jawab. Maka untuk selanjutnya adalah umpan balik. Jadi Bapak Ibu silahkan menyampaikan umpan balik atau tanggapan positif panjenengan setelah menerima atau mengikuti sesi pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak Riyadi. Monggo saking Bapak Ibu dulu, atau Bu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, oke. Bu Nunu, oke, monggo. Oke. Terima kasih. Umpan balik nggih. Budaya positif itu berarti ngeten. Selama kalau kita sebagai guru SMP, banyak dari gini, kita sebagai guru SMP itu mendidik anak-anak kita selama 3 tahun dengan latar belakang karakter dari keluarga masing-masing siswa yang berbeda-beda. Tentunya sebelum 3 tahun itu ada 6 tahun yang bermacam-macam juga, ada yang bermacam-macam. Tentunya meskipun kita hanya 3 tahun, kita kan harus berusaha untuk menumbuhkan budaya positif siswa secara maksimal. Nah, kalau keadaan siswa, sebenarnya ini contoh kasuistik yang di anak-anak kelas 9 kita lihat beberapa anak gitu ya. Kalau beberapa siswa kita sudah semaksimal mungkin untuk berperan sebagai pemantau dan manajer, terus anak-anak itu juga bisa diajak komunikasi 2 arah. Anak-anak sangat jujur kalau dengan kita, tetapi ada kalanya beberapa, hanya sedikit tidak banyak, faktor pendukung dari keluarga itu contohnya ya terlambat saja. Ini masalah yang sangat sederhana, terlambat. Kita sudah tanya-tanya komunikasi, anaknya juga sudah sadar sebenarnya, tahu kalau terlambat itu kepentingannya sendiri. Bukan berarti anak tidak punya motivasi internal, punya. Sebenarnya terlambat itu merugikan saya sendiri, terus solusinya begini. Tetapi kadang-kadang namanya anak, memang anak. Kalau di keluarga misalnya orang tua saya jam segitu belum bangun, kalau sholat subuh satu kelas paling yang sholat hanya 3 atau 4 anak, banyak yang tidak sholat, orang tua saya juga tidak sholat, saya tidak dibangunkan, seperti itu. Berarti itu kan ada poin di luar sekolah kita yang itu juga kuat pengaruhnya terhadap anak, seperti itu. Sehingga pada akhirnya di akhir 3 tahun itu kita memang tidak bisa atau belum bisa membuat target yang sama untuk masing-masing siswa terkait dengan tertanamnya budaya positif pada diri siswa, seperti itu. Kemudian terakhir ini agak bertanya, apakah di dalam penanaman budaya positif itu juga ada asesmen atau asesmen, bukan penilaian, semacam asesmen seperti itu,
ataukah bagaimana di dalam pendidikan guru penggerak yang panjenengan ikuti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu atas tanggapannya, sekaligus ternyata ada sedikit pertanyaan di akhir ya. Barangkali nanti bisa dijawab ya Pak Riyadi. Oke. Oh, Pak Munib memberikan tanggapan, monggo Pak Munib. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan menanggapi untuk refleksi dari diseminasi budaya positif di sekolah ya. Menurut saya dalam mempelajari atau menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun kelas itu harus ada yang namanya kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antar guru, tenaga kependidikan, orang tua, wali, beserta masyarakat di sekitar sekolah ataupun kelas. Tapi yang terpenting, imbasnya bagi kita sendiri adalah kita harus bisa menjadi tauladan atau contoh bagi siswa kita sendiri. Itu yang merupakan, kalau menurut saya dalam belajar ini menjadi titik poin pentingnya, bukan kita menyalahkan ke siswa, tapi kita sendiri yang harus menjadi suri tauladan untuk siswa itu sendiri. Jadi sebelum kita menjudge ABC terhadap siswa, karena lingkungan kita berada di sekolah, ya memang karakter itu memang dibawa setiap siswa dari lingkungan keluarga atau lingkungan dia tempat tinggalnya. Tetapi karena kita berada di sekolah, ya kita sendiri berkaca harus sebagai suri tauladan untuk anak didik kita dalam penerapan budaya positif itu sendiri di sekolah. Itu yang bisa saya refleksikan dari kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Munib. Mungkin untuk umpan balik terakhir Pak dulu. Oh, tanggapan dari Bu Nunu tadi ya Pak Riyadi. Oke, terima kasih untuk tanggapan positifnya Pak Munib. Semoga dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, nilai-nilai yang jenengan dapat bisa diterapkan di diri kita sebagai pendidik, dan nanti lebih khusus ke siswa, dan juga bisa diketok tulangkan ke Bapak Ibu guru yang lain. Baik, yang berikutnya terima kasih Bu Nunu atas tanggapannya. Saya akan merespon tanggapan dari Bu Nunu terlebih dahulu. Tentunya kalau kita di dalam sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin, karena kita tahu kita di sekolah ini bersama anak ini terbatas dengan waktu. Tentunya kolaborasi antara sekolah, Bapak Ibu guru dan orang tua dan siapapun yang berkaitan dengan pendidikan anak ini sangat dibutuhkan sekali. Artinya kolaborasi dan kerjasama itu sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Kita mengingat kita sebagai orang tua, kita sebagai guru memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghantarkan anak kita ini menjadi anak-anak atau individu yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Nunu, tanggapan saya, kalau misalnya orang tua di rumah ini, saya tarik atau saya garis bawahi, intinya orang tua di dalam rumah ini tidak memberikan contoh ya. Nah, tentunya seyogyanya juga itu tadi kembali ke kolaborasi. Kita tanyakan alasan siswa seperti apa sehingga melakukan itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi apa. Nah, perlu kita juga memberikan sosialisasi pemahaman terhadap orang tua terkait dengan pendidikan dasar anak atau pendidikan karakter anak. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kita di sekolah waktunya terbatas, dan kita juga sadar bahwa pendidikan dasar dari anak itu dimulai dari dini, dari kecil itu ya di rumah. Jadi anak ini merupakan peniru yang handal, Jadi ibaratnya anak ini kaset kosong. Apa yang mereka lihat di rumah, apa yang mereka lakukan di rumah, tidak terlepas dari peran orang tua atau contoh orang tua, atau yang dilihat dari orang sekelilingnya, yang terutama adalah orang tua. Itu Bu Nunu untuk tanggapannya. Kemudian pertanyaan yang dari Bu Nunu, apakah ada asesmen
sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah, untuk sementara ini karena ini pendidikannya juga belum selesai Bu, masih berjalan kurang lebih 2 bulan, belum sampai finish. Jawaban saya belum ada. Mungkin nanti kedepannya mungkin ada Bu, karena ini sangat penting juga kita mengetahui awal dari anak, pengennya seperti apa, maunya seperti apa. Mungkin bisa juga asesmen ini dilakukan secara verbal tanpa tertulis, artinya kita hanya menyampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan verbal, dan itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menggali informasi awal ketika kita mau menentukan keyakinan kelas. Begitu Bu Nunung, terima kasih. Baik, terima kasih. Maka selanjutnya adalah umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indri Mawati MPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mbak Kali. Tepuk tangan dulu buat Mas Riyadi yang sudah menguasai materi, walaupun sedikit yang masih kurang. Tadi pertanyaan dari Bu Nunuk, kayaknya Bu Nunuk belum puas ya terkait dengan asesmen tadi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Mas Riyadi sudah menjelaskan terkait dengan budaya positif yang perlu diterapkan pada waktu kita melaksanakan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada beberapa poin, diantaranya ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi kalau tidak salah. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Riyadi tadi menjelaskan terkait dengan teori. Harapannya nanti walaupun berupa teori panjenengan sedikit memahami ya Bapak Ibu. Kalau memang semua orang, begitu juga dengan CGP itu kan cara penyampaiannya kan berbeda-beda. Terus terkait dengan teori, ini harapannya panjenengan juga sudah memahami. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nunuk, bagus sekali, terkait dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu perlu dibuat di tahun ajaran baru? Pak Riyadi sudah menjawabnya dengan betul. Jadi perlu adanya keyakinan kelas di awal. Kemudian apakah boleh siswa itu merumuskan terkait dengan konsekuensinya? Nah, karena ini keyakinan di awal, terus juga melibatkan antara Bapak Ibu guru dengan anak, tentunya biar terjadi imbal balik antara anak-anak menyampaikan keyakinan kemudian konsekuensinya apa. Jadi perlu juga dirumuskan terkait dengan konsekuensinya. Jadi jawabannya adalah boleh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di awal Mas Riyadi sudah menjelaskan terkait dengan hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, harapannya di budaya positif ini hukuman kan ditiadakan, tetapi yang ada hanya berupa konsekuensi. Jadi contohnya, misalkan kalau ada anak menumpahkan air di kelas, berarti anak tersebut wajib untuk ngepel, membersihkan. Jadi itu konsekuensinya, bukan anak-anak disuruh lari-lari di halaman. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti tadi panjenengan sudah pirsa apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi, dan apa yang dimaksud dengan restitusi. Jadi harus bisa membedakan ketiga-tiganya itu. Kemudian terkait juga dengan posisi kontrol guru. Tadi Mas Riyadi juga menjelaskan terkait dengan pemantau dan manajer. Bu Nunuk tadi pada waktu bertanya juga menyampaikan bahwasanya sekolah dimanapun berada itu karakteristik siswanya selalu berbeda-beda. Tidak ada ceritanya siswa itu baik-baik saja, tidak ada. Semuanya ada yang bermasalah, ada yang berprestasi. Itu adalah tantangan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya, itu berlaku untuk sekolah yang bagus, yang jelek, semuanya sama. Ya, pasti ada karakteristik siswa yang berbeda-beda. Jadi
kalau menurut saya penjelasan Mas Riyadi tadi terkait dengan kalau siswa baik-baik saja, tidak ada siswa yang baik-baik saja. Jadi menurut saya kelima posisi kontrol itu wajib untuk diberikan, ya, wajib diberikan. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu mempunyai akhlak dan etika yang baik gitu. Kemudian pertanyaan dari Bu Nunuk tadi, apakah ada asesmen terkait dengan budaya positif? Budaya positif itu kan terkait dengan sikap Bapak Ibu, gitu, dengan sikap. Nah, terkait dengan skala sikap, panjenengan semuanya kan juga sudah pirsa. Pasti ada yang namanya jurnal sikap, ya toh. Kemudian terkait ada juga dengan instrumen terkait dengan skala sikap. Jadi jawabannya, walaupun Mas Riyadi belum mengikuti, tetapi Mas Riyadi sudah melaksanakan di dalam kurikulum 2013. Di situ kan ada pembelajaran terkait dengan keterampilan, pengetahuan, kemudian terkait dengan sikap siswa. Dan budaya positif ini masuk di sikap, berarti sama seperti di kurikulum 2013, ya, itu masuknya di skala sikap. Berarti nanti ada instrumen yang dibuat oleh guru agar siswa-siswi kita bisa masuk di dalamnya sehingga tingkah laku anak bisa terkontrol. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Karena mengingat kita juga ada kegiatan rapat dinas Bapak Ibu. Jadi luar biasa hari ini, kalau kemarin Bu Kalim sudah langsung praktek, Mas Riyadi ini berupa teori, tetapi banyak yang antusias ya. Jadi saya ucapkan selamat Mas Riyadi, semoga kegiatan CGB panjenengan ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Harapannya nanti panjenengan bisa menularkan, mengimbaskan, memberikan diseminasi kepada kita semuanya, sehingga ilmu yang panjenengan peroleh di guru penggerak bisa tertular di Bapak Ibu semuanya. Maka yang perlu saya sampaikan, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian serangkaian acara yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata modul 1.4. Harapannya setelah kita mengikuti diseminasi, kita sebagai pribadi seorang guru dapat melaksanakan restitusi juga keyakinan kelas kepada siswa didik kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu panjenengan semua untuk mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita lakukan membawa barokah dan berkah bagi pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mari kita semua semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.